Salam edukasi, selamat datang Bapak Ibu guru BK di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait salah satu kebijakan episode Merdeka Belajar, yaitu rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan ini menjadi penting untuk Bapak Ibu ketahui karena rapor pendidikan ini menjadi bahan evaluasi dari sistem layanan pembelajaran yang selama ini Bapak Ibu lakukan di kelas atau di sekolah seperti itu ya. Nah, rapor pendidikan ini merupakan versi yang ketiga ya Bapak Ibu. Jadi rapor pendidikan ini sudah rilis sejak tahun 2022, kemudian 2023, dan sekarang 2024. Nah, lalu apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kita tentunya akan membahas tentang apa itu rapor pendidikan. Yang kedua, kita akan membahas siapa saja nih orang-orang yang bisa mengakses atau melihat hasil rapor pendidikan satuan pendidikan. Nah, yang ketiga akan kita berikan tutorial cara untuk mengakses rapor pendidikan serta cara untuk membaca hasil rapor pendidikan supaya Bapak Ibu semuanya bisa mengetahui ini capaian dari masing-masing hasil yang ada di rapor pendidikan. Nah, kita langsung membahas yang pertama terkait apa itu rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan itu merupakan platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu yang sudah ada sebelumnya. Jadi rapor mutu itu kita kenal sebelum adanya rapor pendidikan. Nah, sekarang karena ada rapor pendidikan, rapor mutu itu kita sempurnakan. Nah, jadi apa saja data yang ada di dalam rapor pendidikan? Nah, data yang diambil yang digunakan untuk menjadi rapor pendidikan itu terutama dari hasil asesmen nasional, kemudian dari Dapodik, kemudian dari SIM PKP, maupun data-data lainnya yang menunjang sehingga rapor pendidikan ini menjadi laporan yang komprehensif untuk satuan pendidikan maupun pemerintah daerah. Nah, kemudian platform ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan berbasis data. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah ketahui ya, untuk perencanaan berbasis data kita mengenal 3 siklus, yaitu identifikasi, refleksi, dan bedah. Selanjutnya, siapa saja yang bisa mengakses rapor pendidikan? Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang bisa mengakses rapor pendidikan adalah orang-orang yang memiliki akun belajar.id. Nah, untuk Bapak Ibu guru, saya yakin sudah memiliki akun belajar.id-nya. Nah, akun belajar.id ini merupakan akun yang disediakan oleh Kemendikbud yang bekerja sama dengan Google, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu memiliki akun belajar.id, akun tersebut harus sudah diaktifasi. Nah, aktivasi itu maksudnya apa? Aktivasi adalah Bapak Ibu sudah mengganti password yang awalnya disediakan menjadi password yang sudah Bapak Ibu sesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu masing-masing, seperti itu. Jadi orang-orang yang bisa mengakses rapor pendidikan sampai saat ini, yang pertama tentu kepala sekolah, satuan pendidikan, guru, dan juga operator. Nah, semuanya harus memiliki akun belajar.id dan juga sudah diaktifasi akunnya. Seperti itu untuk penjelasan terkait rapor pendidikan juga siapa yang bisa mengakses. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan akses langsung ke tampilan rapor pendidikan, dan kemudian kita juga akan mencoba untuk membaca hasil rapor pendidikan. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu. Nah, baik. Tadi kita sudah membahas terkait apa itu rapor pendidikan dan juga siapa saja yang bisa mengakses rapor pendidikan. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait cara mengakses rapor pendidikan dan juga cara membaca hasil rapor pendidikan seperti itu. Nah, yang pertama Bapak Ibu siapkan atau buka terlebih dahulu browsernya atau kabarnya, bisa Google Chrome, Mozilla, dan sejenisnya. Kemudian setelah terbuka tampilan seperti ini, di sini saya menggunakan Google Chrome. Bapak Ibu ketikkan saja di sini rapor pendidikan. Nah, kemudian Bapak Ibu enter. Maka tampilannya akan seperti ini kurang lebihnya. Bapak Ibu scroll ke bawah. Nah, di sini ada tampilan atau pilihan yaitu rapor pendidikan. Diklik saja. Nah, maka akan tampil seperti ini halaman Bapak Ibu. Di sini tertulis selamat datang di rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu bisa baca ini rapor pendidikan menampilkan kondisi satuan pendidikan bersama data dan sebagainya.
Asesmen nasional, dan survei nasional mencatat satuan pendidikan dan daerah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah tinggal diklik di sini tombol warna biru, yaitu masuk sebagai satuan pendidikan atau pemerintah daerah. Diklik. Nah, nanti akan meminta Bapak Ibu diminta untuk memasukkan akun belajar ID-nya Bapak Ibu masing-masing dan juga passwordnya. Di sini saya menggunakan akun Dami yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan untuk dapat memandu Bapak Ibu bagaimana cara mengakses dan juga cara membaca hasil rapor kita. Ketika Bapak Ibu sudah memasukkan akun belajar dan juga passwordnya, Bapak Ibu nanti tinggal diklik continue tadi ya, sampai tadi. Nanti otomatis akan muncul hasil rapor pendidikan. Karena di sini saya menggunakan akun Dami, jadi di sini ada beberapa pilihan SMP yang bisa saya akses seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan contoh SMP Merdeka 24. Adalah tampilan rapor pendidikan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pasti tampilannya hampir sama ya, bahkan sama, hanya berbeda di identitas dan juga data-data. Di sini Bapak Ibu dipastikan terlebih dahulu SMP atau satuan pendidikan yang Bapak Ibu akses itu sudah benar dengan Bapak Ibu tempat sekarang Bapak Ibu bekerja. NPSN-nya apakah sudah benar, alamatnya sudah benar atau belum, dan juga kabupaten kota Bapak Ibu sudah benar atau belum. Di sini Bapak Ibu terdapat warna biru ini adalah ringkasan ya Bapak Ibu. Jadi di sini menampilkan ringkasan gitu ya. Kira-kira capaian yang paling baik dari sekolah satuan Bapak Ibu itu apa yang sudah baik, apa yang belum baik, dan apa solusinya. Nah, itu adalah menu ringkasan. Kemudian, rapor pendidikan ini menyediakan 6 indikator Bapak Ibu. 6 indikator kualitas yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan saat itu. 6 itu apa saja? Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Yang pertama, itu terkait kemampuan literasi. Kedua, yaitu terkait kemampuan numerasi. Yang ketiga, terkait karakter. Yang keempat, terkait iklim keamanan satuan pendidikan. Yang kelima, terkait iklim kependidikan. Dan juga yang keenam, terkait kualitas pembelajaran. Di sini kalau Bapak Ibu lihat, ada warna-warna, yaitu warna hijau untuk literasi, warna hijau untuk numerasi, warna hijau juga untuk karakter, iklim keamanan, dan juga iklim kebinekaan. Sedangkan di kualitas pembelajaran itu terdapat warna kuning seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi di rapor pendidikan itu dikenal 3 warna Bapak Ibu. Warna yang pertama itu warna hijau. Warna hijau itu melambangkan hasil yang sudah baik, itu capaiannya sudah baik. Kemudian warna kuning itu menandakan bahwa capaian tersebut masih sedang. Dan ada warna merah yang menandakan bahwa capaian tersebut itu masih kurang. Jadi Bapak Ibu silakan dilihat 6 indikator prioritas yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing, apakah semuanya sudah hijau, atau masih kuning semua, atau masih merah semua. Kemudian saya contohkan cara membaca hasil rapor pendidikan. Yang pertama Bapak Ibu silakan lihat di sini. Di sini ada keterangannya Bapak Ibu. Di sini misal saya contohkan untuk literasi. Di sini keterangannya baik ya Bapak Ibu, karena memang warnanya sudah hijau dengan skor 83,33%. Peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya di sini Bapak Ibu bisa klik di sini ya, apa arti capaian saya? Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, dia akan menampilkan kemampuan literasi itu apa. Yang kedua, bagaimana cara ukur indikator tersebut literasi dalam ya. Kemudian baik di sini maksudnya apa? Jadi di sini disediakan keterangan bahwa kemampuan literasi itu merupakan kemampuan statistik dalam memahami, menggunakan, mengerti, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara positif di masyarakat. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Itu yang diukur adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi berbagai teks
Di sini ada teknik informasi dan juga teknik fiksi. Nah, kemudian tadi kita lihat bahwa ada skor 83,33%. Maksudnya apa? Di sini bahwa sebagian besar statistik itu telah mencapai batas kompetensi minimum untuk lisensi. Jadi, Bapak Ibu, 83,33 di sini merupakan persentase dari jumlah peserta didik yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing yang sudah mencapai kompetensi minimum. Artinya, jika di satuan pendidikan Bapak Ibu itu terdapat 100 siswa, nah dengan skor 83,33% itu menandakan bahwa ketiganya 83 peserta didik dari 100 siswa yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing itu sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Setelah kita mempelajari capaian, maksudnya hijau itu apa, kuning itu apa, dan merah itu apa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat nih, ada tombol panah ke bawah. Tombol panah ke bawah atau tombol panah ke atas yang menyertai ke-6 indikator prioritas tersebut. Nah, jadi tombol panah ke atas atau tombol panah ke bawah itu merupakan delta sebutannya Bapak Ibu. Jadi ketika tanda panahnya ke bawah, itu maksudnya deltanya turun. Jadi skornya itu turun dibandingkan dengan skor tahun lalu. Ketika capaiannya naik, berarti otomatis panahnya ke atas. Jadi skornya itu lebih tinggi dibandingkan dengan skor tahun lalu. Itu masuk dari delta. Di sini untuk literasi ternyata dia deltanya turun Bapak Ibu, yaitu panah ke bawah, capaiannya turun 13,1 dari tahun 2023. Artinya di tahun 2023 capaiannya untuk literasi di sekolah ini itu lebih tinggi. Jadi 83 ketika ditambah dengan 13 berarti kurang lebih hampir 96 seperti itu. Itu untuk bagaimana cara membaca delta. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membaca peringkat yang ada di 6 indikator prioritas seperti itu. Nah, di sini di masing-masing indikator prioritas itu terdapat peringkat-peringkat seperti itu. Di sini ada peringkat bawah, peringkat bawah, peringkat bawah, peringkat menengah bawah, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, peringkat itu di rapor pendidikan dikelompokkan menjadi 5 peringkat. Yang pertama peringkat atas, itu prosentasenya 1 sampai 20%. Yang kedua peringkat menengah atas, prosentasenya dari 21 sampai 40%. Nah, peringkat menengah itu persentase dari 41 sampai 60%. Peringkat menengah bawah itu persentasenya dari 61 sampai 80%, dan peringkat bawah itu 81 sampai 100%. Jadi ketika di sini terdapat peringkat bawah, maksudnya misal di kabupaten kota itu terdapat 100 SMP ya. Nah, di sini ternyata skor literasi untuk sekolah ini itu masuk dalam satuan atau SMP yang ada di peringkat bawah. Berarti dari 100 sekolah, SMP ini masuk di kelompok nomor 81 sampai 100 sekolah seperti itu. Jadi dia peringkatnya ada di buncit seperti itu Bapak Ibu. Ketika dia ada di peringkat atas berarti dia ada di kelompok atas gitu. Nah, itu masuk dari peringkat ya Bapak Ibu. Nah, kita sudah membahas bagaimana cara membaca ya Bapak Ibu. Kita sudah tahu ada 3 warna, 3 label warna yang ada di perpendidikan. Terus kita juga sudah mengetahui adanya tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah yang bermaksud itu adalah delta. Dan juga kita sudah mengetahui masing-masing peringkat yang ada di indikator prioritas. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas Bapak Ibu kenapa indikator saya bisa menjadi hijau, kenapa indikator saya bisa menjadi merah, kenapa indikator sekolah saya bisa menjadi kuning. Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi Bapak Ibu silakan tonton untuk video-video selanjutnya supaya Bapak Ibu bisa tambah pengetahuan, tambah informasi seperti itu. Selamat mengajar Bapak Ibu dan tetap semangat. Sekian dari saya. Salam edukasi. Terima kasih Bapak Ibu.